kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Khusus kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang menampak poster atau membuat poster. Namun sebelum Ibu panjang lebar untuk menjelaskannya atau mengartikan dalam versi bahasa Indonesia ke bahasa Dayak ya. Bahasa Dayak ke versi bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas berkat yang berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai pendidik, peserta didik, dan Tuhan Yesus selalu memberkati ya orang tua murid ya. Berkati mereka, berikan mereka kesabaran untuk menghadapi anak-anaknya. Begitu juga kami sebagai seorang pendidik ya, sebagai guru. Karena Tuhan selalu memberikan kami hikmat ya, kesabaran, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai seorang pendidik. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami pada hari ini, tugas kami, baik anak murid, baik orang tua, baik kami sebagai guru. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam segala hal. Hanya ini doa seru kami Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kalian bisa siapkan buku paket bisa buka di buku paket kalian di halaman 38, masih stay di situ ya, di halaman 38. Nah, di situ di bagian keempat menampak poster ya, atau membuat poster. Nah, membuat poster ini sama artinya ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui ya, atau yang harus kalian perhatikan ya untuk membuat poster. Kalian perhatikan di bagian A-nya itu. Poster yaitu plakat ya, plakat yang dipasang di tempat umum ya. Tahu poster biasanya dipasang seperti plang besar gitu ya. Nah, di situ dipasang di tempat umum ya, atau ya umpama iklan atau pengumuman. Nah, misalnya seperti iklan dan di situ ya, iklan dan pengumuman ya biasanya digunakan ya, seperti poster besar ya. Nah, di situ digunakan untuk membuat iklan atau pengumuman ya. Kemudian bagian B ya, apa yang diperhatikan dari membuat poster itu ya, yang perlu kalian ketahui, ada juga poster yang dibuat di satu lembar kertas atau benang ya, seperti itu ya yang dibuat. Bisa dibuat poster itu di di selembar kertas ya, atau di benang ya, seperti itu ya biasanya. Kemudian bagian C ya, gambar tokoh-tokoh ya, artis, olahragawan, pahlawan biasanya ya digunakan. Bisa juga disebut dengan poster ya, karena di situ selain yang digunakan untuk iklan dan macam-macam, bisa juga digunakan untuk tokoh-tokoh ya, seperti artis, olahragawan ya. Bisa juga berupa iklan bukan ya, plakat poster pahlawan ya yang digunakan untuk pembuatan iklan ya. Kemudian bagian D, poster biasanya dipasang di tempat umum yang sangat ramai ya, yang sering didatangi orang banyak. Nah, itu kegunaannya ya. Coba kalian perhatikan ya, di Murung Raya, di tempat kita, daerah kita ini ya, banyak dipasang poster-poster ya, bermacam-macam. Iklan untuk tempat les ya, kemudian iklan tempat tempat taman hiburan ya, kemudian poster untuk hari jadinya Murung Raya. Banyak ya di daerah Murung Raya, atau di daerah lain pun ada ya pemasangan iklan atau poster yang dilakukan ya. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian kalian perhatikan ya, di sini di halaman 39 di situ ada beberapa poster ya. Nah, kalian perhatikan di bagian atas ya, di bagian ini. Nah, di bagian ini Ibu akan mengartikan atau menjelaskan di bagian itu ya. Ika menyebut ciri-ciri poster tentang menampak poster nantuani poster hong bagian tamparan. Nah, kamu menyebutkan ciri-ciri poster
dan membuat posternya ya. Kemudian diperhatikan di situ yang harus kamu perhatikan, poster di bagian awalan ya, atau tamparan ya. Bukan tamparan itu tampar, bukan. Tamparan itu adalah awalan atau memulai ya. Tamparan pelajaran ya, tamparan pelajaran. Sebenarnya di sini kan untuk paragraf bagian pertama yang kedua ini disambung sebenarnya ya. Tamparan pelajaran atau awalan pembelajaran ya, atau pelajaran. Kalimat uang poster teh lalu panjang. Nah, kalimat di poster itu terlalu panjang katanya di situ ya. Coba diperbaiki, coba ingam buah kalimat poster teh menjadi kalimat lebih pandak katanya. Nah, di sini ya, coba kalian coba katanya mengubah kalimat poster itu menjadi kalimat yang lebih pendek atau lebih singkat ya, karena tadi kalimatnya itu terlalu panjang ya. Di situ kalimatnya, Ika menyebut ciri-ciri poster tentang menampak poster dan tone poster bagian tamparan pembelajaran. Nah, itu terlalu panjang katanya di situ kalimatnya ya. Coba ngambuah kalimat poster teh menjadi kalimat yang lebih pandak atau kalimat yang lebih singkat, padat dan jelas ya, seperti itu ya. Untuk membuat poster itu nggak perlu panjang lebar ya. Membuat poster itu ya singkat, padat dan jelas ya. Paling tidak itu dapat menarik minat orang lain ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian perhatikan di situ ada poster ya. Telu gambar pendatu ya. Nah, ada 3 gambar di sini ya. Nah, 3 gambar. Yang pertama ya, kedua dan yang ketiga ya. Ini lanjutannya di sini. Yang pertama, kedua, ketiga ya. Nah, di situ ada beberapa gambar poster ya. Gambar posternya itu ya, coba kalian perhatikan di situ. Gambar posternya itu 4 sehat 5 sempurna ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, di situ mereka membuat gambar ya. Ada nasi, sayur ya, buah-buahan, kemudian ikan, yang terakhir adalah susu ya. Seperti itu. Ada 5 ya, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian poster yang kedua lagi ya, itu artinya di situ dia sudah mencantumkan 4 sehat 5 sempurna ya. Makanya menggunakan gambar buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian nasi, ikan, dan susu ya terakhirnya di tengahnya. Itu sudah mewakili singkat, padat dan jelas ya. Kemudian di situ ada gambar nyamuk, dia akan duma, akan eka je berasih. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini nganan rutik into eka katanya di situ. Buanglah sampah di tempatnya. Seperti itu. Singkat, padat dan jelas ya. Dengan mencantumkan gambar ya, gambar tentang cara kita ya membuang sampah di tempatnya ya, seperti itu. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Kalau yang bagian ini ya, di sini poster yang bagian kedua ini, yang ini. Nah, di situ ya menggambarkan tentang nyamuk dia akan doma akan eka je berasih. Nah, artinya kita bisa membuat poster itu berupa gambar ya, gambar. Gambarnya itu tentang orang yang sedang membersihkan sampah atau membuang sampah di mengangkut sampah di tempat yang seharusnya ya. Jadi kita intinya di sini jangan membuang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan ya. Karena ini semua berhubungan ya. Kesehatan, kebersihan ya. Supaya kita tidak terkena sakit ya, tidak terkena sakit penyakit ya. Makanya itu di sini ada ada pesan ya. Setelah kalian membuat poster itu ada pesan atau peteh ya di poster itu. Nah, kalian perhatikan di bagian ini, yang di bagian kotak ini ya, dijelaskan di bagian ini. Peteh wong poster tuh tahu dumah bara keadaan JTG sekitar eka ketun melai ya. Artinya di sini ya, pesan di poster ini bisa datang dari keadaan yang ada di sekitar tempat kalian sendiri ya, atau tempat tinggal kalian ya. Kemudian pesan ayun peteh ayu berolahraga, misal ya, petehnya atau pesannya ayo berolahraga katanya. Misalnya lembut awi berolahraga baguna akan kesehatan.
misalnya timbul ya karena berolahraga berguna untuk kesehatan ya, seperti itu ya, salah satu isi dari poster yang ada di ini ya. Makanya kita harus jangan makan sembarangan supaya kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi kita bisa mengerjakan tugas kewajiban kita yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, coba kalian ya di bagian bawah kotak yang tadi PT tadi ya, coba kalian membuat kalimat poster paragraf pendek tuh. Nah, nanti tugasnya itu ya di sini, tugasnya itu ya, coba kalian membuat poster ya, ini bagian ini, nanti tugasnya di bagian sini ya, seperti kelas 5 pada tahun yang lalu ya, mereka membuat poster dari gambar. Jadi mereka di situ ibu suruh membuat gambar sendiri ya. Ibu pengen kalian menggambar sendiri ya posternya, kemudian dibuat ya isi apa namanya pesan yang diberikan untuk di poster itu ya, atau pesan atau PT ya di apa namanya di setiap gambar ya nanti untuk posternya. Nah, untuk bagian A, sayur tuntang buah mengandung area vitamin, misalnya wortel, tuntang limau katanya di situ. Nah, artinya untuk bagian A ini ya, sayur dan buah-buahan mengandung banyak vitamin katanya di situ ya. Sayur dan buah-buahan banyak mengandung vitamin. Wortel mengandung vitamin A ya, vitamin A. Vitamin A paham balap akan kesehatan mata ya. Nah, di wortel itu banyak mengandung vitamin A ya. Dan vitamin A itu ya bagus ya atau baik untuk kesehatan mata kita ya. Itu kegunaan dari wortel ya. Kemudian limau atau jeruk ya. Jeruk mengandung vitamin C ya. Nah, vitamin C ini biasanya dapat mencegah sariawan atau panas dalam ya. Nah, sayuran tuntang buah paham balap akan kesehatan bereng, biasa arep kuman sayur tuntang buah setiap Anda. Nah, artinya di sini ya, yang bagian A masih sayur dan buah ya sangat bagus ya, sangat baik untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk kesehatan tubuh kita. Biasanya kita ya makan sayur dan buah-buahan setiap hari ya, seperti itu. Dibiasakan kita memakan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari ya, supaya kita terhindar dari penyakit yang tadi ya. Misalnya kita memakan wortel ya, makan wortel kan banyak manfaatnya untuk mata ya. Kemudian kita mengkonsumsi buah-buahan jeruk ya, itu mengandung vitamin C ya, baik untuk kesehatan supaya kita tidak panas dalam ya. Panas dalam di bibir kita pecah-pecah ya. Makanya yang sering ibu ingatkan ke kalian ya, untuk selalu mengkonsumsi buah ya, buah-buahan yang segar, sayur-sayuran ya. Kemudian minum air putih hangat atau minum air putih ya biasa, jangan minum air es. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam keadaan sehat ya, keadaan kuat ya, tidak mudah terkena sakit penyakit ya. Nah, untuk bagian B, itah ianjur kuman panginan epat sehat lime sampurna. Panginan teh yete bari lauk sayur buat tuntang susu. Mangat bereng sehat itah patut kuman panginan epat sehat lime sempurna. Nah, itu ya untuk kalimat posternya bagian B yang tadi ya. Kita ya dianjurkan makan makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Makanan ini ya yaitu nasi ya, lauk, sayur, buah dan susu ya. Supaya ya badan kita ya, tubuh badan kita ini selalu sehat. Kita harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti itu ya untuk kalimat posternya dari paragraf di bawah ini ya. Kemudian bagian C, setiap hari kita dianjurkan menjaga
setiap andau ita yanjun menjaga kesehatan tantame kebersihan panginan. Panginan je mengandung kuman tahu mempalembut penyakit misal diare. Jadi ela sama sinde ya, jadi ela sama sinde memilih panginan sembarangan ya. Nah, seperti itu ya. Artinya yang bagian C ini ya, setiap hari kita dianjurkan menjaga kesehatan ya, termasuk kebersihan makanan katanya di situ ya. Jadi kita jangan makan sembarangan di sini intinya. Makanan yang mengandung kuman ya, penyakit, mengandung bakteri atau kuman ya, bisa menimbulkan penyakit, misalnya tahu aja penyakitnya apa kalau kita makan sembarangan ya, diare ya, atau suka berak biasanya dalam bahasa kasarnya ya, diare. Jadi jangan sama sekali membeli makanan sembarangan. Nah, itu kegunaannya yang selalu ibu ingatkan setiap sebelum memulai pembelajaran ya, selalu mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, jangan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini amun ikau kesulitan menggawi latihan tuh, tumun langkah-langkah pendatuh. Nah, di sini ya untuk kalian nanti ya, tugasnya nanti ada 3 poster yang kalian buat ya, terserah posternya seperti apa, tapi berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dengan di sekitar kita ya. Nah, seperti itu ya, untuk posternya nanti ada 3 ya. Kalian cari posternya, kemudian digambar. Ibu mau kalian menggambar sendiri posternya, kemudian dibuat di situ kalimat untuk isi posternya ya. Singkat, padat, dan jelas. Itu untuk tugasnya. Cuma 3 gambar ya, dan diberi kalimat posternya ya. Cari kalimat posternya yang berbobot ya, jangan asal buat saja. Nah, kemudian di sini yang kalian harus perhatikan nanti untuk membuat tugasnya kali ini ya. A, pahami setiap paragraf dengan membaca berulang-ulang. Nah, kalian di situ harus memahami ya setiap paragraf-paragraf yang kalian baca ya. Kalian baca itu, kalian baca berulang-ulang supaya kalian paham di situ ya. Seperti itu. Kemudian bagian B ya, bagian B. Inyunda intisari atau kalimat pokok paragraf T. Nah, temukan ya intisari atau inti dari kalimatnya tadi atau kalimat pokok paragraf itu ya. Nah, kalimat pokok paragraf yang kalian cari intinya saja ya, jangan kalian buat panjang lebar ya, karena itu berupa poster, bukan berupa kalimat yang untuk dibuat dalam bentuk paragraf yang panjang lebar ya. Kemudian bagian C ya, intisari paragraf T menjadi IJ kalimat. Nah, intisari paragraf itu dibuat menjadi satu kalimat ya, kalimat singkat, padat ya, dan mudah dipahami dan dapat menarik perhatian orang banyak ya, supaya dapat mengikuti dan mencontoh ya yang baik untuk mereka ya, untuk kesehatan mereka sendiri. Nah, di situ ya. Nah, itu ya untuk penjelasan kita pada minggu ini ya, di halaman berapa tadi ya, di halaman tentang poster, di halaman 30, dari halaman 38 sampai 39 itu penjelasannya ya, tentang cara kalian membuat posternya tadi ya, harus membuat dengan intinya saja ya, inti dari gambar yang kalian buat ya, atau poster yang kalian buat, kalian gambar, diwarnai ya gambarnya supaya terlihat cantik dan menarik ya perhatian. Bagaimana nanti kalian caranya membuat poster? Pasti kalian sudah pernah membuat poster itu dalam bahasa Indonesia, di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kalau ada poster yang kalian dapat, yang kalian temukan baik itu ya, kalian bisa nanti dibuat dalam versi bahasa Dayak ya. Kalau tidak bisa, nanti gunakan kamusnya, walaupun kamusnya kurang terlalu ada, tapi minimal itu bisa membantu kalian ya. Maksudnya itu kata-katanya kadang kan ada yang tidak ada yang ada, itu maksud ibu ya. Mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan ibu untuk materi kita pada minggu ini ya, tentang membuat poster ya, cara membuat poster dan cara membuat poster itu menjadi singkat, padat, dan dapat menarik perhatian orang banyak ya. Atau membuat poster ya, membuat iklan ya, yang perlu kita ketahui tadi dengan cara apa, umpamanya seperti membuat memasang iklan itu atau pengumuman ya, bisa juga berupa pahlawan
bisa juga tokoh-tokoh itu tadi kan berupa artis, olahragawan, pahlawan. Tapi intinya di sini Ibu minta kalian yang tentang berhubungan tentang apa namanya, tentang kesehatan ya, kesehatan yang berhubungan dengan kita selama pandemi COVID ini. Kemudian kebersihan ya, buat 3 posternya nanti ya, nanti digambar, diwarnai, kemudian dibuat kalimat posternya singkat, padat, dan jelas ya. Kemudian di setiap poster harus diberikan pesannya ya, diberi apa namanya, peteh ya atau pesan ya di setiap posternya, supaya apa namanya, supaya orang bisa paham ya apa yang harus dilakukan ya untuk kebaikan mereka. Nah, cukup sekian ya penjelasan Ibu tentang materi kita pada minggu ini ya. Semoga pembelajaran kita pada minggu ini dapat bermanfaat ya, supaya kita bisa mengenal cara membuat poster dengan baik dan singkat dan padat ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.